semuanya diaduk sampai bening. Kalau lebih satu nggak apa-apa, jadi kalau lebih banyak-banyak nggak boleh. Nggak boleh tambah. Ini boleh kan? Boleh. Ini semua ya? Semua ya? Semua. Nah, makanya kalau dia lagi akan jadi panas, diaduk sampai bening. Pelan-pelan, jangan sampai keciprat jatuh. Dan dia panasnya tuh hampir 90 derajat. Berarti anak umumnya boleh langsung di sini? Iya, dan nuanginnya air dulu baru enaoma, jangan terbalik. Kalau kayak itu cuma boleh 1%. Jadi kurang lebih kalau 500 ini 500 ini. Terus kita 5 gram. Kalau ini 1 sendok ini 4 atau 3 gram. Jadi gini, belum trace, nanti adonannya belum trace, tapi kelihatannya udah trace, jadi nggak mateng istilahnya. Masukin air dulu Bu ya. Air dulu baru masukin air. Kopinya mintanya Starbucks. Waduh. Nescafe juga boleh, hitamnya bagus. Nescafe ya? Dan dia nggak ada alkohol. Ini udah boleh taruh sana ya? Ini aduk sampai semua ya? Iya. Iya. Kopinya berapa? 1,5. Ini sampai putihnya sampai hilang, sampai bening, baru kasih kopi ya. Iya, kita taruh sana ya. Udah, kalau udah kan udah masuk kopi kan? Nah, udah tinggal taruh sana aja. Dipisahin ke sana. Kalau lombar semua kan? Sendoknya nggak usah. Nah, itu nanti dia lompat sendiri kok. Ini kan panas kan, nanti dia turun sendiri dia kopi. Sendoknya diambil ya, jangan ditaruh. Garis ketemu garis, yang ini juga tuh. Garis ketemu garis. Sama yang ini juga. Satu atasnya. Nah, ini nanti kan ada di kotak begini. Ya, nanti ini buka gini Bu. Udah jadi kotak ya. Cantongin, rapihin sudut-sudutnya. Oh, ini udah jadi ya? Garis ketemu garis. Masukin ke dalam sini. Ini buat alasnya. Kalau enggak nanti lengket. Yep. Ini ada yang baru nih, yang belum makanya tadi bikin itu dulu, nanti saya jelasin. Jadi sementara nunggu itu, biar yang lama juga bisa bekerja bareng, kita bikin body scrubnya dulu ya. Nanti biografi aku ada di slide satu lagi. Ya, sekarang kita untuk biar cepat, soalnya ada yang bilang mau pulang cepat ya. Ini dulu ya, dulu ya. Ini kalau body scrub itu ada, kalau saya nih ada mempelajari dua teknik. Jadi satu lagi yang sistem formulasi, ya, satu lagi yang ini tradisional. Kalau ini saya belajar di Bali, gurunya kebetulan orang Bali juga. Ini bisa kalau ini formulasiin macam-macam atlet ini ya, gitu, kreatif gitu ya. Oke, ini
Nah bedanya nih, ini kan tradisional body scrub. Body scrub ingredientsnya cuma 3, yang wajib tuh ingredientsnya 3. Satu exfoliator. Exfoliator itu fungsinya sebagai mengangkat sel-sel kulit. Tapi kali ini kita nggak pakai sugar. Kita pilihan kita hari ini kan kopi, terus ada bisa pakai salt, garam ya. Garam juga bagus untuk mineralnya. Nah, kita pakai ground coffee. Kalau garam kita pakai. Satu lagi bisa diganti, nanti teman-teman bisa ganti pakai oatmeal, jagung. Ini lebih kasar gitu. Kalau jagung bagus sebenarnya. Cuma saya lihat Ya, oh iya. yang jagung itu yang gerindernya agak kasar memang khusus ini 100 gram itu yang organik 100.000 itu. Tapi umumnya yang ada di pasaran itu kelapa. Biasa yang ada di pasaran kelapa. Kenapa kelapa? Kelapa itu punya kelembapan yang bagus. Kelapa itu nomor 1 untuk daya bersihnya. Nah, rata-rata makanya mereka pakainya kelapa. Ini balik itu kulit tulang itu banyak, tulang sapi, tulang ayam, tulang apa, itu semua punya kolagen di situ. Nah itu bagus banget. Nah, di antara lain yang paling mudah ya tripsin, terus hip oil itu bagus untuk yang kita udah sebutan wrinkles. Kita harus tahu takarannya juga seberapa karena kandungannya. Kalau essential oil itu ada misalnya essential eucalyptus, dia harus dermaliginnya harus berapa persen. Ini berapa persen? Ini nggak bisa kecenderung gitu karena nanti akibatnya kalau yang essential oil itu merah, biasanya langsung merah, panas gitu, langsung kena panas. Atau misalnya cinnamon, banyak ya cinnamon yang essential cinnamon tuh wanginya enak tapi bikin fresh banget, itu keras gitu. Kalau fragrance lebih murah. Nah, esensial kejelekannya paling 2 minggu muap hilang. Kalau fragrance bisa lama karena wanginya juga bisa kenceng karena dia pakai aditif. Fragrance itu dia pakai aditif penguat wangi. Nah, itu dia penguatnya wangi itu bahaya banget gitu. Kalau misalnya kita, apalagi untuk orang-orang yang mengandung trimester pertama, ya kita pakai wangi-wangian yang kita nggak tahu nih, bisa keguguran atau ada autoimun, gangguan hormonal, atau satu lagi nih yang kepalanya besar, ya. Nah itu jadi hati-hati kalau kepalanya yang pewangi, parfum kalau yang ini ya semester pertama yang hamil tuh hati-hati. Teman-teman bisa kreasiin. Kalau ada yang mau custom kulit saya apa pakai esensial. Ini esensial ya, bukan fragrance. Esensialnya ini itu semua ada di sini ya. Nah ini nanti kalau misalnya packagingnya bisa dibikin seperti ini nih. Contoh ya. Itu. Nah memang bentuknya begini ya, bentuknya dia tuh di biji-biji ditambahin air sedikit karena dia minyak. Dia minyak, nggak ada air di sini. Kalau ada air nanti jadi bakteri. Dia minyak, jadi kita bikinnya tuh ngambil sedikit, taruh di sini, baru dikasih air sedikit, secukupnya, baru di scrub juga. Diemin sebentar. Kalau misalnya kering banget nggak bisa keangkat tuh, jadi harus dem lembab-lembab, baru keangkat. Sabun atau untuk body scrub biasanya tuh kopinya yang bagus Arabica, bukan Robusta. Cuman Arabica itu katanya kafeinnya tuh tinggi. Kafein tinggi itu bagus, apalagi untuk yang selulit, untuk memecah lemak di bawah kulit. Makanya kan katanya kalau kopi itu scrub kopi kita pakai apa-apa dibalur di kulit bisa mecah selulit tuh. Karena memang kandungan kafeinnya itu bagus, bisa memecah. Cuman nggak bisa pakai sehari langsung. Ya masih rutin ya, tapi nggak juga harus pakai rutin terus makannya lemak juga nimbul lagi ya mungkin. Antioksidan itu kan diperlukan untuk radikal bebas. Ya misalnya kan kita kena polusi udara atau makanya di sini dibilang ada yang kemarin bilang kok pakai scrub kulit bisa untuk cancer, jauh banget. Iya sih memang jauh kan, itu perlu penelitian lebih jauh. Tapi kalau kita rangkai urutannya
sifat dari si kopi ini kan kafeinnya tinggi. Kafein itu untuk antioksidan kan, mengandung antioksidan itu kan untuk radikal bebas, ya kan? Radikal bebas yang ada di dalam polusi itu kan bisa menyebabkan kanker kulit. Nah ini sedikitnya membantu untuk mencegah. Ibu tahu baking soda sama soda kayak Pak Bos itu apa? Soda kue sama nggak? Beda ya. Yang kita pakai ini bukan soda kue tapi ya baking soda ya, yang dari Arm & Hammer, pokoknya yang food grade apa aja mereknya food grade. Nah baking soda ini selain untuk kulit itu bagus untuk apa? Kulit kita kan kandungannya asam. Ya, kulit kita kandungannya apa? Asam. Baking soda itu sifatnya alkalin dan dia sifatnya basah. Jadi pakai baking soda itu bagus. Salah satunya untuk bau badan. Itu bisa menetralisir tuh, menurunkan pH yang asam sedikitnya si baking soda ini. Kalau untuk gigi bisa lebih putih. Nah, jadi kalau anak-anak kecil dulu, kalau saya tuh anak-anak kecil kan bau asam ya. Kalau pakai apa-apa main. Itu biasanya tuh saya kalau udah bawa asam itu pulang saya mandiin, udah gitu udah selesai mandi bersih tuh ember saya kasihin baking soda, cemplung situ dia biar nggak bau asam. Itu bagus juga dia. Kita juga kalau mandi pakai baking soda bagus loh. Buat muka apa-apa juga saya rata-rata bikin sendiri semua yang tradisional, nggak hanya maksudnya walaupun natural formulasi tapi pakai yang natural gitu. Kalau pakai yang apa ya? Yang kita chemical bu sekarang cantik tapi nanti panjangnya cantiknya cuma sebentar sekarang, besoknya nggak dipakai itu iya minta lagi rusak, jadi harus pakai terus. Tapioka kan kalau dikasih air ini langsung kayak kental gitu. Pakai tepung beras gitu kan. Nah kalau misalnya karena di sini saya nggak bisa nyontohin, biasanya sebaiknya kalau bikin tepung berasnya yang kita bikin sendiri, jangan yang dari luar yang udah kemasan. Nah kalau yang bikin sendiri saya kasih tahu caranya. Kalau untuk ibu nanti pada mau ini ya bagusnya efeknya lebih memutihkannya tuh lebih bagus daripada yang tepung. Saya pakai tepung ini karena memang nggak ada waktu kan untuk bikinnya, lama banget prosesnya. Caranya gini ya bu, bikin tepung berasnya. Di sini nggak ada materinya, bisa dicatat nanti kalau mau. Ibu rendam dulu beras, dicuci dulu berasnya. Beras apa? Apa aja boleh. Bagusnya yang biasa untuk kosmetik itu beras Jepang. Jepang itu putih, bikin putih banget. Gitu. Sabun juga ada beras Jepang. Nah, nanti kalau bikin sabun bisa pakai beras Jepang gitu. Bagus untuk mutihin, cerahin ya. Bukan mutihin, salah, koreksi. Mencerahkan, akhirnya mengembalikan kulit kita. Gitu. Kalau kulit yang baik tuh nggak harus segini aja nih. Batas putihnya sedada, nggak bisa lebih dari yang benar ya. Gitu. Sedada ini. Gitu. Jadi kalau yang putihnya udah putih banget atau lagi sampai lebih minyak mungkin sampai jerawat jatuh tuh, nah itu cinta. Saking licinnya tuh ya. Itu hati-hati bu, ada yang 2 minggu putih itu nggak ada yang bisa seperti itu, nggak boleh itu salah gitu. Walaupun mungkin di background kan boleh sih ya, itu maksudnya karena di background kan ini kandungan ini boleh pakai apa tuh namanya, ini boleh cuma 1% aja, nggak boleh banyak-banyak. Cuman kalau aku pikirannya, menurut aku ya kan beda-beda menurut orang ya, menurut aku ya sekarang boleh, tapi kita pakainya akumulasi berapa tahun itu kan terjadi penumpukan gitu. Pokoknya kering banget, jangan sampai ada air. Udah gitu baru diangkat, ibu udah diangkat, di blender. Nanti kan udah ketemu tuh tepung-tepungnya, udah ketemu ibu kasih air. Jadi blender, udah halus, kasih air diaduk, diemin semalaman, dia akan keluar endapan. Airnya banyak atau sedang? Tutupin segitu ya. Jadi endapannya segini, airnya segini dikit aja, karena kita perlu. Kalau airnya terlalu dikit nggak bisa, dia nggak bisa mendap. Pokoknya airnya lebih banyak biar dia ada endapan turun. Habis di blender tadi, terus blendernya kan pakai air ya. Di blender dulu blender kering, terus tambahin air. Gitu kan, terus udah gitu diemin semalaman endapannya, airnya besok dibuang. Kalau nggak dibuang nggak apa-apa, bagus buat rambut. Gitu. Dan bisa juga buat cuci muka, bagus. Airnya besok kalau dipakai boleh. Jadi dijadikan glosol tuh, glosolnya tapi
makannya. Sini tuh di dalam botol yang spray masukin kulkas. Boleh buat tempat tuh, semprot muka, semprot kepala. Nah, airnya, endapannya itu Airnya tuh dipakai hair tonic atau buat hair tonic aja, hair tonic. bukan buat keramas ya? Enggak, buat hair tonic aja. Nah, terus endapannya lagi kan udah, nah, itu endapannya ibu keringin lagi. Pakai apa? Bisa pakai nambahin untuk scrubbingnya, ibu bisa pakai garamnya bisa pakai Himalaya, bagus karena ada. Kenapa Himalaya? Di antara garam-garam yang lain, Himalaya paling bagus mineralnya, paling banyak mineralnya. Terus vitamin E juga opsional, bisa pakai 1 drop vitamin E atau natur E. Nah, itu untuk 500 gram produk satu aja. Nah, terus vitamin E nya. Nah, ini ya resep-resepnya. Itu ada semua di situ, sudah dicampurin. Bisa kita bikin sekarang. Wadahnya pakai wadah itu aja, Mbak. Campur semua ya? Bu? Campur semua. Belina ini apa sih? Maaf ya Mbak ya. B5, Ya. BS, Mau apa sih, Mbak? soda. Tentang Oh, apa sih? Tentang apa sih Mbak? Oh Gak apa-apa, di mana Enggak. boleh, di gelas boleh, di mana. Belum dulu deh. Nah, ada wadah untuk ngaduk doang sih. Ini yang di plastik masukin semua ya. Ya, yang di plastik masukin semua ya, Bu. 5 macam. Jamu gimana biasanya? Saya biasanya habis diambil sarinya itu kan saya endakin dulu tuh. Dan endakannya itu udah saya pakai. Ya. Nah, itu mengering sama kayak tadi Ibu cerita yang bikin apa? Beras itu. Ibu ini bikin jamu. Saya juga ngajar jamu Bu. Jamu saya juga tanpa endapan. Jamu saya itu nggak pakai endapan. Jamu-jamu yang ada di pasar kebanyakan ada endapannya. Itu nggak boleh kok Bu. Kita belajar jamu pakai kebaya. Ya, jadi ini tanpa endapan ini memang rasanya beda sama yang ada di pasaran. Yang kental itu ya jamu itu beda rasanya. Tapi untuk nutrisi lebih bagus. Kalau jamu yang ada endapannya itu yang kita pakai dengan itunya itu nggak bagus itu ke ginjal, dia mengendap di ginjal. Jadi nggak mengurangi masalah ibu, menambah masalah. Sama jangan kasih gula ya. Gula kan taruhnya terakhir, ya kan? Kalau kita pakai bikin jamu itu kan kunyit Oh, ini main empuk kunyit kan? Empuk kunyit. Ini apa ya? Iya. Empuk kunyit lebih bagus dari kunyit biasa dan untuk kulit bagus banget. Ibu hamil setelahnya jamu-jamunya itu saya ngajar juga. Cuman ya ntar cari waktu. bikin dulu. Jadi ada semua. Kalau ini saya ada minyak kelapa. Cair banget dia masuk granul. Ya. Jadi fungsinya kita taruh di wadah dia nggak terbang aja. Fungsinya itu minyak tuh hanya ditaruh di wadah dia nggak terbang. Iya. Basah-basah. Ya, jadi basah-basah gitu. Tambah dulu kalau bisa baru nanti nambahin. Kalau kebanyakan juga nanti kalau kebanyakan minyak nanti ditaruh di kulit licin. Essential oil ya. Essential oil saya sih biasa kalau saya belanja mah di Tokopedia. Asal ada yang bikin aja nanti ya gitu. Jadi saya rasa langsung nanti. Ya, tambah lagi Mas. Ya, ya. Kalau misalnya 1 sendok kurang, tambah lagi 2 sendok kurang. Sedikit dulu. Takutnya kebanyakan. Ini yang untuk minum atau yang untuk kosmetik? Beli. PCO boleh, kebagusan PCO karena ada kandungan antibakterinya. Kelapa juga bagus, cuma untuk kulit memang paling bagus PCO. Sekarang memang lagi naik ya. Kupal doang ya. Yang biasa aja dia udah 30% sekarang. Kalau PCO udah mahal banget. Beli di Tokopedia gitu, Bu. Iya. Bukan minyak goreng kan? Ini minyak kelapa ini Barco. Barco, iya. Barco. Nanti ibu-ibu di rumah bisa nambahin essential oil sendiri. Nempel kayak bocor. Topping tuh Kak. Ini kelebihan gak sih? Nah, itu nih apa?
pakai cinnamon. Nggak bisa. Dicoba satu-satu dulu, diaduk. Kalau masih kurangnya tambahin lagi deh. Pokoknya jangan sampai pokoknya ini sampai granul aja. Ya lupa aja. Biar nggak terbang aja itu, udah basah. Nah, jadi saya juga bikin ini Bu. Saya mau kenalin salah satu produk saya, deodoran detox. Deodoran detox ini udah saya jual kemana-mana. Ini yang memang saya mau naikin ke apa DOM atau apa ya ini ya. Cuma saya belum sempat saya naikin. Ini kalau setiap kali saya pergi kemana-mana ngajar atau bazar, ini laku keras. Orang nggak berhenti sampai di situ beli, pasti ada rutin selanjutnya. Orang yang punya masalah teteknya hitam, teteknya kuning, atau bau asam, buket, ini dia ngedetox. Nanti dia nggak akan bau lagi. Aku coba satu. Nggak akan bau. Ini saya jamin, saya udah pakai lama gitu. Ini ada 55, ini saya jual 55. Ini ada kelasnya juga, tapi nanti kalau ibu mau ikut kelasnya coba ini dulu, baru nanti bikin, baru tahu feelnya. Pokoknya jangan sampai terlalu berminyak, kalau berminyak nanti cepet ya, licin aja. Gimana Bu? Tapi ngomongin berapa hari? Ada kan? Tahu ya? Kalau misalnya mau langsung pakai hari itu, nggak apa-apa, tapi kalau disimpan rusak. Bahkan segini cuma Dia akan gampang sih, memang. Taruh aja di lemari es dia mau. Udah Bu, jangan kebanyakan. Udah sampai segitu aja. Nanti coba lihat. Sedikit ya. Belum kaduk banget ibunya nih, masih minyak masih ada. Lagi tambahin aduk. Kalau kebanyakan tambahin tepung Aku beras nih ya. kebanyakan minyak, nanti tambahin tepung beras aja. Oh, kayak gini nih Bu. Kayak gini ya, kayak gini ya. Dijamin dulu nanti Ibu siram. kurang dikit ya. Ya, gini aja. Tapi lama-lama dia jadi mengeras juga tuh. Kalau ini tambahin tepung beras ya. Ya udah. Lembekkan ya? Kebanyakan. Oh ya, ini keenceran. Gak apa-apa kalau keenceran nanti Ibu di rumah tinggal tambahin tepung beras. Ya. Nggak apa, nanti ini Ibu coba, diemin dulu, diemin. Nanti udah agak kering, baru Ibu lembabin pakai air sedikit, baru digosok. Kering dulu ini, baru pakai dicolek aja air sedikit, gini, gosok dulu. Ya, kering dulu ya. Saya juga pengen. Tambahin nanti yang banyak tambahin itu. Ini kekeringan nggak? Masih tambah lagi? Sedikit lagi Bu, pokoknya jangan terlalu ini ya. Ini ya Bu. Ya ini udah bisa. Tambahin tepung beras ya. Tepung beras ya. Tambahin tepung beras ya. Kalau misalnya udah kecairan tambahin tepung beras di rumah. Kalau selain tepung beras, baking soda aja. atau enggak yang bagus lagi oat. Oh ada. Oat di blender. Ah itu daripada tepung beras pakai oat aja. Iya ada yang pure oat. Iya boleh di blender. Itu lebih enak lagi. Kita masukin ya. Udah, dan tinggal dimasukin nanti pakainya seperti tadi saya bilang, nyolek sedikit, tunggu dia kering, baru pakai air tangannya sedikit, baru pakai di sini nah, gitu. Jadi memang kalau lobster kasih air jangan gitu, Kasih itu aja kalau udah oat. pilihan lah ya. Ya pilihan. Ya, rumah-rumah yang kalahnya nggak bisa di-scrub kan, rumah-rumah harus di-scrub. Jadi kalau body scrub itu katanya nggak kayak dulu dibalur semua, body scrub part by part. Kalau ada jauh nggak boleh di scrub. Ya semua dimasukin ke wadah Bu, simpannya bisa disimpan karena ini nggak pakai pengawet ya Bu selama. Jadi semua yang nggak pakai pengawet jangan pernah ketetesan 1 drop aja air nggak boleh, malah nanti cepat jadi bakteri ya di jamur. Cuma maksudnya kalau kebanyakan kita nggak boleh Bu, nanti ada efek berjerawat gitu.
tadi nyolong tinggal ada di bawah. Kalau udah dimasukin ke kotak, kita masuk ke sabun. Disindirin dulu, barang-barangnya dibersihin. Ibu, titanium dioxide itu dijual bebas? Jual di itu juga jual di Tokopedia jual. Memang yang nanti titanium dioxide Udah dikasih air. jadi anak-anak juga bisa pakai. Anak-anak kan perutnya halus ya. Udah sisa ini. Saya Nah, nggak besok yang baru saya masuk ke materi yang lama bisa lanjut bikin sabunnya. pakai nggak usah pakai sarung tangan lagi apa? Pakai sebaiknya nanti. Kenapa saya cemplungin NaOH yang panas? Kan kita kan nggak ada kompor. Ya kan, kalau di rumah kita ada kompor, panasin sama kopinya. Nanti udah gitu tunggu dingin. Jadi nanti pas kita bikin dalam bentuk masih es batu itu udah bentuk kopi, baru tambahin NaOH. Jadi NaOH-nya cepat dingin. Karena panas. Jadi NaOH ketemu si air es batu tadi, jadi cepat dingin dia. Yang lama konsistensinya harus kayak kemarin ya, kental-kental, jangan terlalu kental banget, yang penting sudah kering. Oke, yang untuk yang baru kita mulai dari awal. Selama ibu tahu sepanjang ini, ibu tahunya tuh natural tuh apa sih? Dan kimia tuh apa sih? Alami. Natural apa? Alami. Alaminya seberapa alami dan apa aja yang bisa disebut natural tuh bahannya apa? Murni. Murni. Terus bahannya Ada apa? pengawet. Tanpa pengawet. Kalau kimia apa Bu? Yang ibu tahu? Nah, SLS itu dipakai untuk bahan pembuat cuci piring, pel, cuci baju. Nah, jadi selama ini kita pakai sabun, ada yang kena penyakit kulit, ya, kering, gitu, atau gatal-gatal, karena kulit itu. Oke, ini Bu. Jadi sabun yang sebenarnya itu adalah sabun yang kita bikin ini. Sabun yang sebenarnya menurut asli dia bilang warna itu. sabun itu adalah sabun Disetengahin bisa nggak? Kalau disetengahin bisa nggak? Jadi fakta tentang sabun natural ya Bu, sabun kita ini pH-nya itu basah. Nah, sabun kita itu belum kalau pakai oil karena dia lifespan-nya seumur hidup. Kalau saja sabun itu banyak saya taruh di rak terbuka aja gitu. Paling cuma berdebu kalau berdebu tapi ya ini bisa hidup. Itu udah kental, minyaknya udah nggak ada di atas, tapi kental sedikit. Kalau ini di meja aja. Mirip. Di meja ya soalnya kalau di bawah takutnya dia Nggak lagi rasanya. kita nanti boleh Pakai ini adukannya habis ya? Dek, pakai ini dek. Dek, ada adukan nggak? Whisker nggak? kita boleh masuk Bu. Tadi udah boleh masuk ke sana. Oh, ke sini. Kalau pakai mixer bisa ya? Bisa. Bisa. Iya, hand blender. Yang satu aja. Yang
Oh iya. Nah, itu biasanya Tahu juga. Langsung tuh. Iya. Biar kayak las gitu. Campur itu kan bentuknya yang apa sih? Yang nggak sempurna. Nggak pabrikan. Iya, kalau warnanya bentuknya begitu ya sama kayak sabun pasaran. Kalau mau pakai dulu aja. Direkam dulu. Apa ya? Bu? Nikmati aja, nikmati. Mau makan kali lagi bisa. Lagi deh kayaknya masih lagi ya, jangan kebanyakan. Iya, iya. Udah gini gimana, Bu? Udah jadi. Kita potong dulu dalam deket itu. Nah, itu udah jadi tinggal Ibu atasnya dihiasin nanti bisa di Kalau ditaburin Kopi boleh. Ya. Kayak tiramisu. Iya. Ini, Bu. Iya, kalau tabur gitu semua jadi kayak kotor. Segaris aja, segaris. Ini udah belum? Belum. Berarti kalau sabun coklat pakai coklat gitu, Bu? Iya. Gue pakainya mixer. Biasa bikin kue sama yang gambar. Kalau brownies nggak boleh pakai mixer. Begini. Brownies harus dikocok, nggak boleh mixer. itu selama sebulan. Jadi gini. Nanti udah jadi apa ya? Besoknya baru Ibu buka, potong-potong besok. Besok potong-potong besok. Tapi di paketnya udah potong-potong kalau di suhu peka, yang namanya itu pokoknya suhu peka, paketnya baru bisa sebulan.
Kalau kita ngocoknya manual seperti ini, dia akan otomatis mendinginkan, lebih dingin, jadi dia akan mudah dipecah juga. Kalau pakai hand blender, kan cepat tuh, dia cepat kentangnya. Itu rata-rata kebanyakan suka pada pecah. Senyawa B di kimia tuh senyawa satu ketemu senyawa lain dia akan membentuk senyawa yang baru yang sama sekali meninggalkan senyawa yang lama. Jadi kalau udah bercampur dengan minyak dan air itu sifat NaOH-nya sudah tidak ada lagi, udah membentuk senyawa yang baru. Di sabun itu akan kena yang namanya saponifikasi. Apa sih saponifikasi? Saponifikasi adalah proses pada saat percampuran antara minyak dengan alkali tadi NaOH. Kalau sudah bercampur ada proses kimia yang terjadi tetapi secara alami. Nah jadi gak semua kimia itu sintetis, semua ada kimia yang terjadinya proses alami. Di tubuh kita juga ada proses kimia. Nah ini ada curing. Masa curing adalah, nah ini peralatan yang kita pakai ya, ini nanti baca aja. Karena wadahnya tadi itu muatnya 500 gram. Ya kan? Kalau saya ini kan oil doang nih. Kalau saya pakainya oilnya 500, nanti tumpah karena masih ada air, masih ada NaOH. Jadi saya nggak bisa taruh 500, saya kurangin minyaknya 30% kurang lebih. Jadi kurang lebih itu tadinya dari 500 ke kurangnya 30%, kurang lebih 350 gram. Minyak yang saya pakai 350 gram. Nah, yang nomor 3 adalah water as ini ya. Oil. Misalnya keluarnya itu jangan 30, taruhnya 38 karena defaultnya di sana 38. Nggak usah diganti, ini 30 untuk yang udah bisa. Ibu taruh defaultnya aja 38. Dan di sananya kan ukurannya 38 ya. Ibu ikutin aja 5. Ya. Tapi fragrance-nya diignorin Bu, karena kita nggak pakai fragrance, nggak pakai minyak wangi. Ya, gitu. Kalau kamu pakai minyak wangi juga tetap tuh karena ukuran di sini pewangi itu beda-beda. Ada yang pabrikan pakai sedikit wanginya banyak, ada yang ini perlu banyak, jadi sudah pakai satukan. Nolin aja, ya. Ini kita nggak usah isi. Nanti dia akan muncul sendiri setelah kita ngisi ini. Jadi ini didiemin, nomor 5 diemin dulu. Sekarang kita cari fat. Oil fat dan resistisinya adalah tempat kita nyari minyak apa aja yang kita mau pakai. Carinya di sini, ada ratusan minyak di sini. Ibu klik ini, ada tanda panah, klik, nanti akan muncul nih segini banyak minyak. Minyaknya diisi semua, coconut, palm, olive, canola. Minyaknya 4, canola, palm olive, sama canola, dan coconut. Pertama coconut, palm, olive, canola. Ini ibu bebas, ini berapa persennya bebas, tapi ada pelajarannya sebenarnya. Kalau untuk baru basic bebas suka-suka ibu, karena di sini suka-suka saya. Kalau udah belajar harus tahu, nggak bisa suka-suka. Persentasenya jangan sampai ke sini.
ininya di sini, birunya di sini. Udah, nomor 6 sudah, nomor 7 klik calculate. Nomor 7 1, ibu klik calculate 71. 71, kalau ibu udah klik ini akan muncul ini makanya fungsi kalkulator dia akan berkalkulasi sendiri, jadi ibu nggak usah menghitung. Ya, muncul ini, muncul juga ini. Ini adalah kualitas dari sabun kita. Udah. Kalau nggak kelihatan boleh ke depan bu, belum kita situ aja. Kelihatan ya? Nah ini nanti yang kita timbang, ibu nggak usah ngeliatin ini pelajaran lanjutan. Ini juga nanti sedikit-sedikit saya jelasin pelajaran lanjutan. Ibu lihatnya hanya 2 ini. Ya, nanti kan dari kita bisa nanya ininya. Conditioningnya itu kelembabnya dia 45 masuk di dalam. Babrinya, foamnya, apa tuh babri itu itunya, busanya, ya, busanya dia masuk di sini juga tuh, masuk dalam range. Creaminya juga. Ini sama iodin, ibu nggak usah perhatiin, ini pelajaran lanjutan. Nah ibu lihat ini dulu, ini semua masuk di dalam range. Ini kan basic ya, jadi di basic itu ada macam-macam, nanti ada kopi, ada apa, semua atau apa, itu di cara stepnya, caranya sama, kayak gini, hitungannya kita nanti pernah bagi kalau catat ini. Tapi di resep yang ini enggak ya? Ini enggak ya? Karena ini semua nanti untuk Ini masuk ke air aja, air tapi dengan nanti nyatetnya gitu, tekniknya. Kopi tadi diapain gitu. Pelajaran kita tuh fungsinya tadi kita main di kalkulator tuh. Ada ilmu baru yang diterima, mudah-mudahan kalau ada salah-salah saya minta dikasih tahu, dimaafin juga. Nanti kita bikin grup ya untuk saya nge-share itu ya, nge-share materi ya. Oke, ada lagi? Ada ya? Satu, ya satu dulu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Cek. Oh iya, cek. Cek. 1, 2, 3. Kamera sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh, ini ya, apa namanya? Bumerang. Oke. Ma po 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 na me shala